Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah Statistika Dasar. Kali ini kita akan belajar tentang pendugaan parameter ya. Pendugaan parameter ini merupakan salah satu kegiatan atau salah satu analisis yang dilakukan dalam statistika dasar ya, karena tujuan dari pendugaan parameter ini adalah agar kita mampu menduga nilai-nilai pada olahan data atau pada data yang sudah kita dapatkan saat kita melakukan riset atau penelitian. Sebelum menjelaskan atau sebelum kita memasuki apa itu pendugaan parameter, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu pendugaan ya. Jadi pendugaan itu dikatakan merupakan suatu proses yang menggunakan sampel statistik. Tujuannya adalah untuk menduga atau menaksirkan hubungan parameter populasi yang tidak diketahui ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa yang namanya penduga itu adalah suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter atau kita menaksirkan atau kita menentukan mencari tahu terlebih dahulu. Jadi menduga-duga ibaratnya seperti itu. Sementara estimasinya adalah pengukuran terhadap nilai parameternya atau populasi dari data sampel yang diketahui. Jadi artinya ketika kita akan melakukan pendugaan parameter, maka langkah yang sebelum kita lakukan ini adalah kita akan mengumpulkan data. Datanya dari mana? Datanya bisa dari riset, bentuknya adalah penelitian baik itu di laboratorium ataupun juga penelitian yang ada di lapangan ya, survei lapangan. Nah, ketika kita akan menentukan pendugaan parameter, maka kita juga harus mengetahui bahwa dalam pendugaan parameter itu kita harus dapat mencari penduga yang baik ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari penduga yang baik. Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan pendugaan parameter, kita harus melihat data yang ada itu sifatnya tidak bias. Tidak bias itu artinya apabila nilai penduga itu sama dengan nilai yang diduga. Jadi kalau bisa nilai dari penduga itu berbeda dari nilai yang akan diduga. Karena apa? Karena kalau sama kita akan sukar untuk mengatur perbedaannya ya. Kemudian yang kedua adalah efisien. Jadi kalau efisien itu artinya apabila penduga itu memiliki varians yang kecil. Jadi idealnya adalah ketika kita akan melakukan pendugaan parameter, kita harus melihat datanya itu dengan varians yang jauh lebih kecil. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, konsisten itu nanti akan dibedakan dari ukuran sampelnya. Jadi yang pertama, jika ukuran sampel itu semakin bertambah ya, jika sampelnya terus-menerus bertambah, maka pendugaan itu akan mendekati nilai parameternya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ketika kita mengolah data yang kita dapatkan itu awalnya adalah 10. Maka untuk mendekati nilai yang kita inginkan itu terasa masih sedikit lebih jauh jika dibandingkan kita mendapatkan data 50 misalnya. Jadi semakin banyak sampel berarti akan semakin mendekati pendugaan kita terhadap parameter yang kita inginkan. Yang kedua adalah jika ukuran sampelnya bertambah tidak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dan probabilitasnya sama dengan 1. Nah, akan berbeda ya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia semakin bertambah sampel akan mendekati parameter, akan tetapi jumlah sampelnya harus memiliki ukuran. Nah, jika penambahan sampel itu terus-menerus tanpa ada batasan, maka secara otomatis justru malah akan mengakibatkan nilainya akan mengecil ya, menjadi tegak lurus, dan tetap harus didasarkan bahwa yang namanya probabilitas itu nilainya adalah sama dengan 1, tidak akan mungkin lebih dari 1 ya.
Nah, dari sini adik-adik, ketika kita sudah mendapatkan ciri-ciri dari penduga yang baik, maka kita pun juga harus mempelajari jenis-jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya ya. Jadi ketika kita melakukan pendugaan parameter, maka kita harus melihat dulu seperti apa data yang disajikan. Jadi dalam penyajian itu terbagi menjadi beberapa penyajian. Yang pertama adalah pendugaan tunggal. Kalau pendugaan tunggal itu adalah pendugaan yang hanya mempunyai atau menyebutkan satu nilai saja. Jadi tidak akan memberikan selisih atau jarak antara nilai penduga dengan nilai yang sebenarnya ya. Jadi ini kalau kita lihat ketika kita menduga dengan rata-rata maka nilainya adalah X bar ya. Ketika kita akan menduga varians ya atau tau kuadrat maka nilainya adalah S kuadrat. Nah, ketika kita akan menduga proporsi, maka yang keluar nilainya adalah proporsi ya, proporsi rata-rata. Nah, dari sini yang akan membedakan ketika kita bertemu dengan pendugaan interval. Karena apa? Karena yang namanya pendugaan interval itu adalah pendugaan yang mempunyai nilai sebagai pembatasan atau daerah pembatasan. Jadi artinya dia akan memiliki nilai minimum dan juga nilai maksimum. Nah, bagaimana cara kita meyakini bahwa nilai pendugaan interval itu merupakan salah satu langkah dari analisis statistik yang benar, maka kita akan menggunakan pendugaan itu dengan tingkat keyakinan terhadap daerah nilai yang sebenarnya atau parameter yang akan kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan istilah 1 dikurang alfa, itu disebut sebagai koefisien kepercayaan atau tingkat kepercayaan, sementara selang kepercayaannya itu adalah 1 min alfa dikali 100% ya. Jadi artinya ketika kita akan melakukan pendugaan interval, maka dasar kita adalah koefisien kepercayaan dan juga selang kepercayaan ya. Nah, dari sini adik-adik, maka perlu adik-adik pahami bahwa yang namanya pendugaan parameter itu akan terdapat 3 jenis pendugaan. Yang pertama adalah pendugaan rata-rata, yang kedua adalah pendugaan proporsi, dan yang ketiga adalah pendugaan varians. Yang masing-masingnya nanti akan memiliki jenis ya dan juga pola perhitungan yang berbeda ya. Oke, kita masuk kepada pendugaan interval untuk rata-rata. Pendugaan interval untuk rata-rata itu dibedakan menjadi 2, ya. Yang pertama adalah untuk sampel besar dengan jumlah sampel itu lebih besar dari 30, dan untuk sampel kecil dengan jumlah sampel kurang dari sama dengan 30, ya. Nah, untuk sampel besar sendiri pun terbagi menjadi 2, yaitu adalah untuk populasi yang tidak terbatas. Artinya jumlah datanya itu tidak bisa diperkirakan, atau jumlah populasi yang terbatas artinya jumlah data yang akan kita jadikan sebagai rujukan pola perhitungan itu terbatas atau terjangkau atau sudah kita batasi ya jumlah datanya dalam proses pengambilan sampel. Nah, dengan pengembalian dan tau ini adalah simpangan baku yang diketahui ya. Jadi simpangan baku yang diketahui lambangnya adalah tau. Rumusnya itu berarti yang akan kita dapatkan adalah X bar ya, ini X bar dikurang dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dibagi dengan jumlah dari sampel kurang dari mu sebagai parameter yang akan dijadikan pembanding, kemudian kurang dari X bar ditambah dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dibagi dengan akar N. Nah, perlu adik-adik ketahui ya bahwa formula ini hanya khusus digunakan untuk jumlah sampel yang lebih besar dari 30 dengan tanda simpangan baku yang diketahui adalah tau. Dan alat distribusi yang digunakan pada sampel yang lebih besar dari N lebih besar dari 30 adalah tabel distribusi Z dengan alfanya dibagi 2. Mengapa alfanya dibagi 2? Karena kita akan melihat nilai minimum dan juga nilai maksimum ya.
Jadi perlu dipahami bahwa penaksiran rata-rata sampel ini ditujukan untuk menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter rata-rata populasi. Jadi di sini kita pun akan menggunakan distribusi probabilitas normal dengan confidence interval untuk rata-rata tertentu. Ya, artinya nilai yang nanti akan dihasilkan adalah nilai minimum dan nilai maksimum untuk nilai parameter yang akan kita cari. Nah, di sini ada dua batasan seperti yang saya jelaskan. Mengapa tabel distribusinya kita gunakan alfa dibagi 2? Karena pada prinsipnya adalah nilai yang akan kita cari itu berada di antaranya, ya. Berarti dia memiliki batas nilai terkecil adalah min Z alfa per 2 dan nilai batas terbesar adalah nilai Z alfa per 2, ya. Jadi ini adalah dasar bagi kita untuk menentukan dua batasan kepercayaan dengan tujuan kita akan mendapatkan nilai di antaranya. Oke, nah di sini ada contoh soal adik-adik. Pada contoh soal kali ini saya ingin memperlihatkan rata-rata IP ya dari mahasiswa secara acak itu diambil 36 mahasiswa dengan tingkat sarjana adalah 2,6. Kemudian kita akan diminta menghitung selang kepercayaan dengan menggunakan selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IP mahasiswa S1. Nah, kita akan menganggap standar deviasi populasi atau kita anggap sebagai simpangan baku ya, dan tidak bisa kita pungkiri ya bahwa dalam setiap analisis itu pasti terdapat kesalahan baku ya. Jadi ada standar deviasi populasinya adalah 0,3. Jadi bagaimana cara mencarinya adik-adik? Karena adik-adik kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana cara membaca tabel distribusi ya, baik itu distribusi Z, distribusi T, distribusi F dan juga chi-square, maka kita akan dengan mudah bagaimana menghitung tabel analisis dari pendugaan parameter interval ini. Ya, jadi bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menulis mengetahui terlebih dahulu dengan menuliskan nilai X bar. Nilai X barnya itu adalah 2,6. Bagaimana kita bisa tahu nilai X bar? Karena di sini akan ada penjelasan rata-rata ya. Dia ambil sampel secara acak ya. Jadi 2,6 kemudian 0,3 ini adalah standar deviasi atau simpangan baku yang diketahui. Nah, Z-nya ini adalah dari nilai selang kepercayaan ya. Jadi kalau kita gunakan adik-adik untuk selang kepercayaan, misalnya ini adalah 95%. Jadi kalau nilai dari 1 dikurang dari 0,95 nilainya adalah 0,05 ya. Akan tetapi karena alfanya itu dibagi 2, maka mau tidak mau 0,05 ini akan kita bagi 2 menjadi 0,025 ya. Sehingga yang kita cari tabel Z-nya itu adalah ini. Ya. Jadi didapatkan nilai Z 0,025 itu adalah 1,96. Kemudian juga kita lihat 99% berarti 1 dikurang 0,99. Berarti nilainya adalah 0,01 ya. Kita bagi 2 menghasilkan nilai 0,005 ya. Jadi 0,005 ini nilai dari tabel Z-nya adalah 2,575. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai tabel distribusi Z, kemudian kita sudah melihat angka-angka yang lain, tinggal kita masukkan formulanya. Jadi formulanya itu adalah ya X bar dikurang dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dibagi dengan akar N. Ya, ini minus dulu, baru kurang dari mu dan mu, di mana X bar akan kita tambahkan dengan nilai Z alfa per 2
dikali dengan simpangan baku dibagi dengan akar N ya. Oke. Jadi rumusnya X barnya adalah 2,6, kemudian Z alfa per 2 pada 95% itu adalah 1,96, kemudian simpangan bakunya adalah 0,36 dan jumlah sampelnya itu adalah 36 ya. Jadi begitu pula untuk sisi kanannya yang dibedakan hanya nilai positif dan nilai negatif dan nilai positif. Sehingga didapatlah nilai sebesar 2,50 kurang dari mu dan mu kurang dari 2,70. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan atau menyimpulkannya? Berarti di sini dapat dipercaya sebesar 95% pada rata-rata IP semua mahasiswa S1 berada di antara 2,5 hingga 2,7 ya. Ini adalah pola perhitungan dengan jumlah sampel lebih besar dari 30 ya. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung kepercayaan, selang kepercayaannya adalah 99%. Sama saja adik-adik, formulanya yang kita gunakan yaitu adalah nilai X bar dikurang dengan Z alfa per 2 ya. Kemudian dikalikan dengan simpangan baku dibagi dengan akar N, kemudian kurang dari mu dan mu kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dibagi dengan akar N ya. Jadi rumusnya tinggal kita masukkan, didapatlah nilai 2,47 sampai dengan kurang dari mu dan mu kurang dari 2,73 ya. Cara menginterpretasikannya juga sama, akan tetapi ini dibalik ya. Jadi ini tingkat kesalahannya 1%. Kalau tadi adalah tingkat keyakinannya 95%. Didapatkan nilai diantaranya yaitu 2,47 sampai dengan 2,73. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya, bahwa adik-adik ketika kita melakukan pendugaan interval, pendugaan parameter dengan menggunakan interval, berarti kita akan melihat nilai minimum dan juga nilai maksimumnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk populasi terbatas ya. Jadi kalau populasi terbatas dengan pengambilan sampel tanpa pengembalian dan simpangan bakunya diketahui, atau jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi itu kurang dari 5%. Jadi yang dibedakan hanya pada penambahan ya, karena kita akan menggunakan jumlah populasi yang ada. Jadi nilainya adalah X bar dikurang dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku per akar N dikali dengan akar N dikurang N ya. Jadi akar N besar ini adalah jumlah jumlah populasi, dan N kecil ini adalah jumlah sampel. Dibagi dengan jumlah populasi dikurang 1, kemudian kurang dari mu, dan mu kurang dari kurang dari X bar ditambah dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dibagi dengan akar N dan dikali dengan akar dari jumlah populasi kurang jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi dikurang 1. Nah, jadi artinya kalau kita ingin menggunakan formula ini, maka kita pun harus mencari satu persatu dulu nilainya ya. Kalau untuk sampel yang kecil, nah sampel kecil seperti yang saya jelaskan tadi adik-adik, menggunakan jumlah sampel yang kurang dari sama dengan 30, artinya nilai 30 itu masih dikatakan sebagai sampel kecil. Nah, tabel distribusi yang digunakan itu adalah tabel distribusi T ya. Jadi dalam pola perhitungannya kita akan menggunakan tabel distribusi T dengan simpangan baku yang tidak diketahui. Jadi kalau dengan kesalahan baku ya, simpangan baku atau kesalahan baku yang tidak diketahui. Jika simpangan baku diketahui atau kesalahan baku, lambangnya adalah TO ya. Tapi jika tidak diketahui, lambangnya adalah S. Sebelum masuk ke dalam formula ini, terlebih dahulu kita akan menghitung nilai dari simpangan bakunya ya. Simpangan baku itu didapatkan dari nilai akar dari jumlah sampel ya. Jumlah sampel ini artinya masing-masing sampel itu dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan, dibagi dengan jumlah sampel dikurang 1, kemudian dikurang dengan ini
semua nilai pada sampel ditotalkan terlebih dahulu, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel dikali dengan jumlah sampel kurang 1. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai simpangan baku, baru kita bisa masukkan ke formula ini ya. Jadi langkah pertama menghitung nilai simpangan baku terlebih dahulu, langkah kedua adalah menghitung tabel distribusi T, baru langkah ketiga adalah menghitung nilai secara keseluruhan sehingga kita bisa mendapatkan nilai pendugaan interval untuk sampel yang kecil ya. Jadi ini adik-adik ada contoh sebentar ya. Jadi contohnya ini sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kain. Diambil secara acak 36 piece kain, waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, tentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat keyakinan adalah 95%. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah saya coba hilangkan dulu ya biar kita mengulang kembali ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah adik-adik kita akan mencari atau menuliskan dulu nilai-nilai apa saja yang muncul ya. Jadi yang pertama adalah ada 36 piece ya, berarti 36 ini adalah N. N-nya adalah 36. Kemudian waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Jadi ini adalah X bar-nya adalah 15 menit. Ya. Kemudian diasumsikan standar deviasi populasinya adalah 3 menit. Berarti tau-nya adalah 3 ya. Diminta kita untuk menentukan rata-rata interval dengan tingkat keyakinan adalah 95%. Ya, tadi ya kita lihat bahwa kalau dengan pola N-nya lebih dari 36 maka berarti tabel distribusinya adalah dengan jumlah kita akan menggunakan tabel distribusi Z ya. Tadi Z kita ketahui kalau Z alfa per 2 dengan 95% itu kan berarti 0,025, nilainya adalah tadi 1,96 ya. 1,96 sudah kita dapatkan. Jadi bagaimana cara cara menghitungnya? Ya tinggal kita masukkan saja formulanya ya. Jadi kembali rumusnya adalah X bar dikurang dengan Z alfa per 2 dalam kurung simpangan baku atau standar deviasi dibagi dengan akar N kurang dari mu dan mu kurang dari X bar ditambah dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku diakarkan N. Oke ya. Monggo ini silakan dikerjakan oleh adik-adik. Jadi saya sudah mengajarkan bagaimana trik membaca soalnya. Nah, jadi ini sudah ada nilainya ya. Pola perhitungannya hanya tinggal dimasukkan saja. Oke ya. Selanjutnya adalah ini untuk jumlah sampel dengan jumlah sampelnya adalah kurang dari 30 dan di sini simpangan bakunya tidak diketahui. Jadi artinya nilai dari 62, 67, 70, 65 dan 60 ada baiknya kita tuliskan seperti ini ya. Ini adalah nilai X. Berarti X-nya itu kita tuliskan di sini adalah 62, kemudian 67, kemudian ada 70, 65 dan juga 60. Kemudian kita nanti di sini akan membuatkan X bar-nya. Jadi ini dikuadratkan berapa sampai habis. Kemudian nanti kita totalkan. Jadi akan ada nilai total X ya dan nilai total dari X kuadrat. Dengan tujuan apa? Kita akan mencari nilai S karena nilai S tadi adalah akar dari sigma X kuadrat. Jadi nilai dari total nilai X 62 dikuadratkan berapa, 67 dikuadratkan berapa, 70 dikuadratkan berapa, 65 dikuadratkan berapa, sampai 60 dikuadratkan berapa, kemudian di total. Ini adalah nilainya ya. Kemudian N min
1 ditambah dengan, dikurang ya. Dikurang, sorry. Kita lihat dulu ya. Ya kan dikurang. Oke. Dikurang. Nih, saya hapus dulu. Jadi akan dikurang dengan sigma dalam kurung sigma X dipangkatkan 2 dibagi dengan N dalam kurung N-1. Nah, artinya nilainya ini adalah 62 ditambah 67 tambah 70 tambah 65 tambah 60 baru dipangkatkan 2. Baru dapat nilai S. Kalau sudah dapat nilai S baru kita masuk kepada nilai X bar ya. Dikurang dengan tabel T ya, tabel T alfa per 2. Ingat, kalau nilai jumlah sampelnya kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, kita akan menggunakan tabel T ya. Jadi distribusi T kita cari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Jumlah N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya adalah 5 dengan T alfanya 99%. Jadi kalau 99% itu kan artinya 1% ya. 1% dibagi 2 berarti 0,05. Jadi alfanya adalah 0,05, DF-nya adalah 5. Ya, jadi nanti kita cari di datanya berapa ya. Baru kalau sudah mencari nilai ini, kemudian mencari nilai T alfa ya, alfa per 2. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam formula ya. Jadi formula yang X bar min T alfa per 2 dikali dengan nilai S dibagi dengan akar N ya, kurang dari mu dan mu kembali X bar ditambah dengan nilai T alfa per 2 kali dengan S dibagi dengan akar N ya. Monggo silakan dikerjakan adik-adik ya, di rumah sudah saya berikan clue-nya. Ya, selanjutnya adalah masuk ke dalam penugahan interval proporsi. Jadi untuk proporsi juga dalam penugahan intervalnya terbagi menjadi 2, yaitu adalah untuk sampel besar di mana N lebih besar dari 30 dan N kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini pun juga akan kita dibedakan menjadi populasi tidak terbatas dan terbatas. Kalau populasi tidak terbatas artinya kita akan menggunakan formula yang di atas ini ya, di mana nilai proporsi itu adalah merupakan nilai dari X dibagi atau jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi ya, atau bentuknya adalah seperti itu, baru didapatkan nilai proporsi. Nah, nilai proporsi untuk sampel besar N lebih besar dari 30 dengan populasi tidak terbatas itu adalah P dikurang Z alfa per 2 dikali dengan akar P 1 min proporsi dibagi dengan N ya. Jadi ini proporsi rata-ratanya ya. Kurang dari proporsi, pendugaan proporsi di mana proporsi rata-rata ditambah dengan Z nilai proporsi ditambah dengan Z alfa per 2 dikali dengan akar P dibagi 1 min P per N ya. Jadi N ini adalah jumlah sampel. Nah, kalau untuk yang terbatas berarti dia akan memiliki jumlah populasinya ya. Jadi ada batasan populasi dalam daerah distribusi itu sendiri ya. Tinggal kita tambahkan saja ada akar N min N ya. N besar adalah jumlah sampel, jumlah populasi secara keseluruhan, N ini adalah jumlah sampel dan seterusnya ya. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan pendugaan interval pada rata-rata ya. Hanya membedakan pada proporsinya. Kalau kalau pada rata-rata menggunakan X bar, tapi kalau pada proporsi menggunakan P ya, di mana P-nya itu adalah X dibagi dengan N. Dan juga sama adik-adik dalam penggunaan sampel besar kita akan menggunakan Z alfa per 2, sementara kalau untuk N kurang dari sama dengan 30 kita akan menggunakan T alfa per 2 ya. Oke, kita masuk dulu ke rumus ya, polanya. Nah, selanjutnya adalah
kita akan melakukan pendugaan interval untuk dua rata-rata, beda dua rata-rata. Kalau beda dua rata-rata itu berarti menjelaskan ada X1 dan juga ada X2. Sehingga kalau kita melihat nilai Z-nya itu berada di antara nilainya ya, ada Z hitungnya itu adalah nilai X bar, selisih dari X bar 1 kurang X bar 2 dikurang dengan parameter 1 dikurang dengan parameter 2 dibagi dengan akar dari varian 1 dibagi dengan jumlah sampel 1 ditambah dengan varian 2 dibagi dengan sampel 2. Oke, nah ini kita masuk kepada rumusnya. Untuk pendugaan interval beda dua rata-rata dengan jumlah sampel yang besar ya, formulanya akan sama saja. Jadi di sini akan ada nilai selisih dari rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikurang dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dari X bar 1 dan X bar 2. Bagaimana cara menghitungnya? Masuk. Nah, cara menghitung dari simpangan baku X bar 1 kurang X bar 2 adalah akar dari simpangan baku yang dikuadratkan ya, simpangan baku 1 yang dikuadratkan atau kita kenal dengan varians dibagi dengan N1 ditambah dengan simpangan baku 2 yang dikuadratkan dibagi dengan N2. Kalau nilai ini sudah selesai, langkah selanjutnya akan menghitung tabel Z alfa per 2-nya dulu, baru masuk ke rumus ini ya. Jadi formulanya sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja kalau pada satu rata-rata kita akan membagi dengan jumlah sampel ya. Akan tetapi kalau pada formula 2 rata-rata maka kita cukup mencari yaitu nilai simpangan baku dari X bar 1 dan X bar 2 ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk yang tidak diketahui ya. Jadi kalau nilai sampelnya adalah kurang dari sama dengan 30, kita menggunakan nilai menggunakan tabel distribusi TEA per 2 dan kita akan mencari simpangan baku yang tidak diketahui. Agak sedikit membutuhkan banyak langkah adik-adik sebelum mencari simpangan baku X bar 1 dan X bar 2, kita terlebih dahulu akan mencari nilai simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Berarti adalah simpangan baku 1 dikuadratkan atau kita kenal dengan varians. Ini berasal dari nilai sigma X1 kuadrat dibagi dengan N1 dikurang 1 dikurang dengan sigma dari X1 kuadrat dibagi dengan N1 dikali dengan N1 kurang 1 ya. Baru kalau sudah kita bisa mengekip nilai X barnya. Kemudian jangan lupa kita menghitung nilai X bar 1-nya ya. X bar 1-nya adalah sigma X1 dibagi N1. Kemudian kita akan mencari nilai simpangan baku kuadrat dari nilai yang kedua ya, sama saja formulanya dan juga kita akan mencari X bar 2. Kalau sudah kita dapatkan nilai simpangan baku kuadrat 1 dan 2, maka bisa kita masukkan pada pencarian simpangan baku X bar 1 min X bar 2 ya. Nah, kalau sudah masukkan formula ini, baru masuk ke formula ini. Ya, jadi langkah-langkahnya sama. Bu, bagaimana seandainya jika jumlah sampelnya lebih dari 30 tapi tidak diketahui simpangan baku? Kita gunakan juga formula ini. Ya, jadi artinya yang membedakan tidak diketahui dan diketahui simpangan bakunya itu adalah lambangnya, yaitu lambang S kalau untuk tidak diketahui, sementara TO adalah lambang yang diketahui ya. Oke. Ini untuk selang kepercayaan mu1 dan mu2 juga. Oke. Nah, kita masuk ke dalam pendugaan interval beda proporsi lebih ya, beda dua proporsi. Sama saja adik-adik, jadi kalau untuk beda dua proporsi hampir kebanyakan adalah simpangan bakunya tidak diketahui, sehingga kita harus mencari simpangan bakunya. Jadi kalau mencari simpangan bakunya pada proporsi ini, yaitu simpangan baku P1 min P2 itu adalah akar dari proporsi 1 dikali dengan 1 min proporsi 1 dibagi N1 ya, jumlah sampel 1 ditambah dengan proporsi 2 dikali dengan 1 min P2 dibagi dengan N2. Kalau sudah ini baru mencari Z alfa per 2
baru kita mencari P1, P2. Nah, ingat ya, kembali proporsi 1 itu berasal dari nilai sampel 1 dibagi dengan jumlah populasi 1. Kemudian P2 adalah nilai dari sampel 2 dibagi dengan jumlah populasi 2, ya. Jadi nilai ini dapatnya dari sini, kemudian nilai ini dapatnya dari sini, kemudian nilai yang ini kita dapat dari sini. Ya, jadi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Oke. Selanjutnya adalah estimasi varians pada populasi ya. Jadi mengapa kita akan menggunakan pendugaan interval pada varians juga? Karena ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran dari nilai parameter itu sendiri, sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah-langkah dalam pengendaliannya. Jadi di sini ada contohnya. Seandainya berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk yang diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai saja yang didapatkan, tetapi kita juga bisa mengetahui persyaratan apa saja yang sebenarnya tidak terpenuhi ya, atau mengakibatkan kita tidak konsisten dalam menghasilkan nilainya. Ya, jadi ini adalah estimasi interval varians berbentuk nilainya adalah VS kuadrat. Jadi V ini dikatakan sebagai derajat bebas ya, bisa kita gunakan dB atau derajat bebas atau V ya. Kemudian ini adalah chi-square. Chi-square itu adalah tabel distribusi yang kita gunakan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada chi-square dengan alfa dibagi 2 pada nilai distribusi pada derajat bebasnya adalah n-1. Kemudian ini adalah variansnya, kemudian yang kedua adalah chi-square-nya 1 min alfa dibagi 2. Jadi kalau seandainya alfanya adalah yang di sini adalah alfanya 5%, yang sebelah kiri, yang ini, maka kalau yang ini berarti 1 dikurang 5%. Ya, bentuknya adalah seperti itu. Nah, nanti pola perhitungannya sama saja. Tinggal kalau sudah kita dapatkan nilai derajat bebas, ingat derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Ya, jadi kalau sudah kita dapatkan nilai ini adik-adik, maka kita sudah bisa mengerjakan atau kita sudah bisa mencari tahu nilai dari estimasi varian populasi. Nah, untuk latihannya nanti kita bisa kerjakan berdasarkan soal yang ada pada tahap responsi. Baik adik-adik, saya rasa pada materi kali ini cukup ya untuk pendugaan interval. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.